Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu personal branding. Kita mulai aja. Oke, sekarang kita mulai dengan mindset-nya dulu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk era digital, di mana teknologi digital, teknologi informasi dan komunikasi berkembang. Dan bahkan eh, menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya, yang tidak terpisahkan dalam keseharian kita sekarang ini. Nah, dengan mindset seperti itu, dengan keadaan seperti itu, tentu kita harus memahami juga bahwa cara-cara lama, praktik lama gitu ya, itu juga sudah berubah karena ada perkembangan teknologi digital, karena caranya baru, teknologinya baru, sehingga tantangan-tantangan yang dihadapin pun juga berbeda. Ya, kalau dulu orang nyari kerja, ya yang dilihat ya representasinya sekarang ya kalau dulu tuh ngelihatnya CV, melihat apa IPK gitu kan. Nah, sekarang sudah ada teknologi digital, sekarang tantangannya berbeda karena uh, individu, perusahaan ya bahkan ya. Tapi sekarang kita ngomong personal branding, uh, jadi perlu ada online presence gitu ya, sehingga kita perlu representasikan diri secara online. Gitu. Dan, jadi bukan perkara yang mudah gitu kan. Sekarang representasi kita, presence online kita benar-benar dinilai gitu kan. Nah, semakin baik tentu akan semakin bernilai bagi orang yang melihatnya gitu kan. Nah, ini ada sebuah data juga yang mengatakan bahwa lebih dari setengah atasan atau pemilik bisnis tidak mau mempekerjakan calon-calon kredit pekerja potensial tanpa representasi online yang baik. Ya, jadi sekarang perekrut gitu itu menilai orang dari apa yang mereka tampilkan di dunia online-nya mereka gitu ya. Dalam hal ini umumnya sosial media atau kalau punya website atau punya blog itu juga jadi sebuah penilaian gitu. Jadi mesti dipastikan juga ya representasi online ini sangat representatif, baik dan positif gitu. Sehingga menjadi poin-poin penting yang dinilai oleh perekrut gitu. Atau pihak yang akan menggunakan jasa Anda gitu ya sebagai seorang individu. Dan juga nanti bukan nanti ya, sekarang malah ini 40% nanti orang akan lebih pindah haluan menjadi pekerja freelance gitu. Nah, ketika masif gitu kan, ketika pekerja freelance banyak, otomatis akan semakin banyak individual yang bersaing gitu kan. Nah, sehingga kita berlomba-lomba nih online presence-nya gitu kan. Kita perlu personal branding sehingga kita bisa distinktif gitu kan. Distinktif dalam arti bukan cuma sekedar dibedakan secara visual, secara konten, tapi yang benar-benar konsisten dan benar-benar terlihat bahwa si brand ini mempunyai kekuatan, punya konsistensi, dan sehingga dia punya nilai lebih gitu ya. Jadi memang kalau bikin desain ataupun konten ya emang itu standarnya gitu. Tapi bagaimana kita bisa mendefine uh, diri kita, representasi diri kita dalam media online ya, dan secara konsisten terus dilakukan, dan itu menjadi pertimbangan yang sangat penting sekarang. Begitu juga ini dikatakan sama salah satu agensi komunikasi, Weber Sandwich, ya, di mana para eksekutif ya itu selalu mengaitkan reputasi perusahaan dengan CEO mereka gitu ya. Jadi CEO ini image-nya si CEO itu juga mewakili image-nya si perusahaan. Karena dalam persepsi 77% nih CEO ini memiliki peran penting pada perusahaan gitu kan, sehingga juga mempengaruhi motivasi pegawai gitu kan untuk tetap loyal pada perusahaan, dan juga bagi apa perekrutan dunia kerja gitu ya, tentu orang-orang akan semakin tertarik untuk bekerja di perusahaan tersebut, sehingga tidak kekurangan supply human resource karena banyak sekali orang yang mau apply ke sana, sangat kompetitif jadinya gitu ya. Tapi itu berangkat dari seorang individu, seorang CEO. Nah, di sini makanya individu-individu siapapun dia gitu ya, freelancer,
seorang manajer di perusahaan, seorang CEO, seorang politikus, musicians, artis, pelukis, produser, desainer, harus memikirkan personal branding pada akhirnya ketika akan masuk kompetisi di era digital. Jadi personal branding ini adalah pada dasarnya adalah mempromosikan siapa diri Anda. Gitu ya. Jadi yang namanya personal branding itu bukan mendesain online media gitu ya dengan logo-logo, dengan foto-foto cantik gitu. Bukan cuma itu gitu, tapi bagaimana kita bisa membangun image dan mempromosikan diri kita kepada khalayak gitu. Dan ini bukan sekedar mempromosikan diri kita, tapi mempromosikan versi terbaik dari diri kita, gitu kan, dan menampilkan diri kita apa adanya, gitu kan. Karena seseorang itu pasti mempunyai kombinasi keterampilan, pengalaman yang berbeda-beda, cerita yang berbeda, sehingga sebenarnya personal experience, personal point of view itu bisa jadi pembeda yang sangat fundamental. Sehingga hal itulah yang harus kita tampilkan melalui konten, ya kan, secara konsisten dan juga secara visualisasi kalau memang bisa divisualisasikan, bisa divideokan, bisa diaudiokan. Sementara kan digital media punya possibilities untuk jenis-jenis konten seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita bisa mengemasnya dalam sebuah eksekusinya, gitu ya. Karena bagaimanapun eksekusi harus berangkat dari idenya siapa kita gitu. Dan bagaimana kita bisa menceritakan, merepresentasikan kita dalam dunia online gitu. Nah, bagaimana caranya gitu kan. Nah, ini dia. Satu, bisa audit hasil penelusuran online Anda. Ini sebenarnya juga untuk ngecek online presence ya. Jadi apakah Anda terdeteksi gitu di online, ya paling simpel cari search engine apakah Anda ada gitu kan. Dan ketika Anda mengetik nama Anda, apakah yang muncul positif, negatif, I don't know. Jadi basically yaitu salah satu cara mengaudit presence. Setelah itu tentunya analytics bisa memperlihatkan seberapa jangkauan yang Anda capai di platform online gitu kan. Pertama itu. Kedua, nah memang kalau ngomongin konten ya udah standar ya, orang udah pada tahu gitu. Memang harus bikin konten kalau masuk di online digital, di online media atau digital platform apapun itu harus ada kontennya. Tapi konten yang seperti apa, ya kan? Nah, karena itulah Anda juga mesti melihat kembali ke diri Anda, gitu kan? Konten yang terkait dengan bidang Anda, keahlian, sehingga dan cerita-cerita Anda yang otentik itu jadi value yang bisa diangkat, dan bagaimana kita mengemasnya dalam sebuah eksekusi. Tidak hanya itu, konsistensi juga perlu, gitu kan, dan juga ya pastikan itu tersampaikan ke audiens yang tepat. Ketiga, tingkatkan interaksi sosial Anda secara online. Yang paling simpel ya merespon ketika diajak bicara, ya, atau disuruh Anda menyapa duluan, kan, mengambil inisiatif untuk bekerja sama, ya itu salah satu cara untuk personal branding juga, gitu kan. Dan juga gunakan nama yang konsisten, pastikan jangan berubah-berubah, apalagi kalau seandainya ya let's say sesimpel di Instagram gitu ya, kalau seandainya kalian mengubah username aja, itu ada konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya salah satunya adalah visibilitas kita akan berkurang gitu, sebagai ya salah satu bentuk hukuman gitu kali ya. Tapi yang jelas ketika kita tidak konsisten, tentu orang jadi bobrok. Tentu orang melihatnya jadi orang ini mungkin krisis identitas. Oke, lanjutnya buat konten website yang terkait dengan keahlian Anda, ya basically nomor 2 dan nomor 5 hampir mirip ya gitu kan. Cuma kalau mungkin yang di atas tuh lebih ke social media, ini di website. Website itu sebenarnya
kalau Anda di bidang Anda seorang profesional gitu, website sebenarnya adalah salah satu source of credibility yang cukup baik gitu ya, bahkan sangat baik, karena mungkin sekarang ini orang-orang lebih mengandalkan social media ya, tapi itu mainstream. Ya, kemudian kalau website tuh kayak landline gitu kan. Kalau sekarang kan orang handphone itu pakai smartphone gitu kan. Dan kalau ditanya nomor teleponnya berapa, pasti smartphone. Nah, perusahaan-perusahaan di dunia dimanapun gitu tidak pernah mencantumkan smartphone, tapi mereka landline. Kenapa landline? Karena itu that's credibility. It means you have um, uh, an office, ya kan. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu punya kantor gitu kan, dan itu jadi credibility. Sama dengan website ya, seperti itulah analoginya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah miliki akun media sosial online yang relevan tentunya, dan juga kelola secara rutin, karena ya kalau tidak konsisten, tidak rutin, tentunya algoritma membacanya, oh mungkin orang ini tidak aktif, sehingga kita tidak perlu meningkatkan visibility-nya. Itu jadi problem. Apalagi sekarang ya orang-orang yang berbayar tentunya, dengan boost konten segala macam, promote konten, itu akan lebih diutamakan ya. Konsistensi juga jadi kunci meningkatkan visibilitas. Mungkin Anda juga bertanya gitu kan, wah, mengelola media sosial secara rutin ya, mungkin you don't have time gitu kan, untuk mengelola itu. Tapi sekarang banyak tools yang membantu seseorang untuk mengatur feed media sosialnya gitu kan. Ya, sebut aja Hootsuite atau Buffer atau Later.com, itu semuanya akan membantu kita dalam menyusun schedule posting gitu. Jadi kita bisa scheduling, nanti mereka bisa auto publish, dan itu sangat membantu ya. Jadi kita tidak perlu setiap hari sibuk-sibuk memantau dan mengupload konten media sosial, tapi kita bisa schedule. Tentunya kalau nantinya mau diupload selang-seling dari schedule yang udah yang sudah dijadwalkan, ya bisa aja gitu ya. Jadi banyak toolsnya yang membantu sebenarnya. Nah, ini saya mau ngasih contoh personal branding yang cukup menarik di media sosial ya, khususnya ya. Kita bisa menggunakan mereka sebagai referensi. Yang pertama ada si Dan Walker, ada Gary V, sama Simon Sinek gitu ya. Nah, jadi poin-poin di bawah itu adalah poin-poin yang menurut saya perlu diperhatikan gitu ya, bahwa orang-orang ini menjadi punya personality yang cukup dikenal di media sosial. Ya, tone and manner tuh mengacu pada gaya bahasa, mengacu pada bawaan karakter orang itu gitu ya. Mungkin kalau teman-teman follow Gary V, ya dia cukup frank orangnya, cukup blunt gitu. Mungkin dia terbiasa juga ngomong dengan F words gitu ya, yang mungkin di sana terkesan tidak sopan, tapi basically that's his character, dan itu sangat otentik gitu. Dan orang bisa relate dengan spiritnya dia, dengan karakternya dia, dan sangat menarik. Dan Walker, dia seorang desainer ya, dia brand strategist, tapi dia juga cukup menampilkan visualisasi yang menarik gitu ya, cukup konsisten secara visual elementsnya. Ya, kemudian kontennya si Dan Walker juga dia tentang branding, ya, konsisten, produknya ada bukunya dia, ada pelatihannya dia, dan dia juga multiple channel, nggak cuma di Instagram gitu. Kemudian Gary V, konsistensi, ya konsisten, dia pesannya selalu motivating, spirit, business gitu ya, itu selalu konsisten, dan apa yang dia bicarakan konsisten over the years gitu kan, dan orang relate dengan itu gitu. Kemudian dia juga menggunakan video konten, dan video konten for some reason itu
lebih engaging ketimbang visualisasi. Visualisasi menarik, tapi most of companies, gitu ya, big companies, big brands use video. Dan video itu paling komplit ya secara stimulus, ada visual, ada audionya. Jadi mungkin lebih complete stimulus yang kita terima gitu. Dan juga si Gary Vee ini ada integration dengan offline event. Jadi kalau dia bikin event, dia ada live broadcastnya, atau dia ada documentationnya, ada cuplikan-cuplikan klipnya dia, ya kan. Terus dia juga punya podcast dan juga multiple channel. Jadi nggak cuma di Instagram, tapi dia punya LinkedIn, dia punya Facebook, dia punya YouTube, dia ada website. Basically all social media channel, all online channel dia utilize. Ya. Sama halnya dengan Simon Sinek, dia juga kontennya juga konsisten, ya, tentang bisnis tentunya, tentang motivasi, perspektif, sangat interesting gitu ya, dan penuh dengan kombinasi visualisasi yang menarik gitu ya. Terus dia juga ada integration dengan offline event, documentation, dan juga pakai multiple channels. Nah, follow these people, follow these folks, dan kalian bisa melihat bagaimana mereka dijadikan mereka membangun personal brandingnya, dan mungkin bisa jadi contoh gitu. Ya mungkin banyak di Indonesia juga ya dengan selebgram. Ya teman-teman boleh nonton Atta Halilintar atau siapa Karin, tapi ya professionally I don't think that mereka bisa diconsider as a professionals other than a celebrity in Instagram. So kayak kita mesti mencari role model yang masuk ke arah profesional gitu ya. Tapi if you want to be a celebgram, then kalian bisa pakai nama-nama tadi yang saya sebutkan sebagai referensi gitu. Ya banyak lah selebriti yang menggunakan social media untuk personal branding ya. Jadi personal branding basically nggak ada relationnya ya dengan design, so it could be anything. The most important thing is the content, consistency, and yang penting adalah benar-benar merepresentasikan who you are. Gitu kan. Jadi nggak usah pakai bohong, terbuka, transparent, lebih otentik. Okay. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Thank you.